rahmatan wa maghfiratan lana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ashrafil mu'minin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah huwallah, huwa itu dia, yaitu Allah. Dia bukan Muhammad. Ayat huwallahu ahad. Kemarin ada konferensi se-Asia Afrika satu tarekat di Medan Sumatera Utara ditolak oleh MUI. Mengatakan dua itu di situ Muhammad bukan Allah. Wallahu ahad. Dia Muhammad itu adalah besar. Sedangkan di situ Wallahu ahad, katakanlah dia yang besar. Dia itu Allah. Jadi Allah itu disebut juga dengan dia. Kalau disebut huwa, dia Allah. Jadi apa itu Allah? Huwa. Makanya kalau ditanya kita, Bapak mau kemana? Bapak dari mana? Coba jawabnya. Bapak dari mana? Mau kemana? Jawab. Kalau ada yang nanya, Bapak dari mana? Mulai rumah. Delapan mana? Kawan? Kalau ditanya orang kita di dunia ini dari mana kau? Dari dia menuju dia. Apa? Dari kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu nanti kita yang sebelum Ramadan. Kita lanjutkan lagi nanti. Ya kan? Kalau ada yang nanya, Pak dari mana Pak? Dari dia menuju dia. Apa? Kita kan dari Allah, Dia ciptakan kita. Kita ini mau pulang, mau jumpai dia. Semangat. Itulah tauhidnya. Makanya jawabannya seperti itu. Jawabannya itu hakikat. Bukan dari keluar dari rumah, masjid, itu jawaban dunia. Kita naik sih kita tahu. Sudah tahu. Percuma letak itu. Dengan megang sih. Itu orang yang tak belajar. Bodoh, kita beliau nanti tauhidnya. Makanya kita disuruh nyembah dia, nyembah siapa? Makanya dibuatnya supaya kita nyembah itu ngadap Ka'bah. Waja'alnal baita, kami jadikan bait rumahku Ka'bah itu masabatan supaya kita bolak-balik ke masjid beribadah. Linnas wa amna, menjadi tempat yang teduh dan aman. Kalau kita di masjid ini sudah teduh dan aman, kita udah berarti nyampe. Tapi kalau kita di masjid mesti gelisah. Quran wa amna wa ja'alna al-baita, kami jadikan masjid itu masabatan, tempat kita kembali dari pulang balik dari masjid menyembah Allah. Wa amna, dan menjadikan ketenangan dalam keamanan dalam jiwa kita. Jadi puncak kita di masjid ini adalah keamanan, tenang jiwa. Jadi orang yang ke masjid gelisah, berarti dia hatinya belum bisa bersatu dengan masjid, dengan Allah. Mau pulang, ingat Google, ya bang. Tadi ada bukaannya belum habis kan? Ya kan buat itu kan? Enggak gitu. Enggak ya? Enggak ya? Enggak begitu lah ya. Saya rasa enggak gitu. Ya kan? Tapi kita merasa aman, tenang. Maka Rasulullah SAW mengakhiri Ramadan ini, dan tidak orang semua bisa mengakhiri Ramadan. Tidak bisa. Orang yang berhasil itu orang yang betul-betul jiwanya kuat.
hatinya kuat, badannya kuat. Maka Nabi itu minta sama Tuhan supaya jiwanya kuat, jantungnya kuat, hatinya kuat untuk beribadah kepada Allah. Maka tiap malam Nabi itu kalau mau tidur tangannya diginikan, dibaca qul huwallahu 3 kali. Allahu somad. Lam yalid kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Coba gini kan tangan semua. Kalau teman-teman yang nggak kuat nggak masuk sholat. Astaga. Berarti nggak mau belajar. Nabi nih kita harus praktek. Kita 3 kali ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil apa ke mulutnya? Min syarri ghasikin. Terus qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin ilahin nas min syarri berlindung kepada setan. Kemudian disapukan Nabi ke seluruh mukanya, badan sampai kaki. Itulah Nabi supaya hidup kuat. Dia menjaga badannya dengan ayat Allah. Setan nggak bisa masuk. Makanya orang yang nggak berhasil Ramadan ini kena setan semua. Ada yang Ramadannya cuma 2 minggu, terawihnya nggak berhasil. Udah buat. Jadi malam saya di Masjid Agung, tinggal puasa. Udah keluar semua. Kenapa? Kalau Bapak keluar juga apa? Udah selesai. Kami nggak ada masalah, mau keluar semua nggak apa-apa. Soalnya seperti kita nggak berhasil. Orang Badar 300 lawan 1000. Sebagian umat Islam kena goda setan pulang nggak jadi perang. Perang Uhud, orang yang kedua perang Uhud 1000 lawan 3000, Nabi 1000, tentaranya orang Abu Sufyan kafir, Abu Lahab 3000. Kemudian dibunuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi palsu, orang munafik. Pulang 300, tinggal 700 perang. Makanya nggak berhasil. Ini kan kita terawih ini nggak berhasil. Kalau separuh bisa pulang. Makanya Rasulullah mencontohkan di dalam Ramadan ini hadis dari Abu Hurairah, "Iza kana akhir Ramadan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil masjid." Ketika di akhir 10 Ramadan, Nabi iktikaf di masjid. Iktikaf, Nabi nggak keluar, iktikaf di masjid. Hatta yang badu sampai dia meninggal dunia. Terakhir dia 10 hari. Di tanggal 21 Nabi masuk ke masjid pagi. Sudah siap sembahyang subuh, Nabi ke masjid. Keluarnya Nabi di iktikaf itu di masjid selama Ramadan ini. Besok hari raya Nabi keluar. 10 hari dia berada di masjid. Itu yang 10 hari setahun Nabi mau meninggal. Ketika Nabi tahun itu meninggal, Nabi bulan Ramadannya 20 hari iktikaf di masjid. Itu hadisnya kuat. Lewat Muslim, saya buka tadi. Lewat Muslim. Iktikaf. Jadi iktikaf itu di akhir Ramadan disuruh kita. Maka iktikaf itu beribadah di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa? Untuk mendapatkan apa? Bukan untuk mendapatkan wangsit. Oh. Kalau Idul datang, kalau Idul datang, oh iya. Dapatkan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau dapat kita 80 tahun kita sembahyang. Selama hidup kita 80 tahun, satu kali aja kita mendapat Lailatul Qadar. Pas datang Lailatul Qadar kita pas sembahyang 2 rakaat, kita seperti sembahyang 83 tahun. Itulah etika.
Nah, hukum iktikaf itu apa? Sunnah. Apa? Siapa yang mau, yang nggak mau nggak berdosa, nggak diwajibkan. Tapi orang yang mengharap, orang yang meneruskan Ramadan ini sampai 30 malam tarawih untuk kemudian puasa sampai 30 hari puasa adalah orang-orang yang mengharap keampunan Allah, mengharap kurnia Allah, adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Termasuk bapak-bapak. Siapa yang bertahan sampai malam 30 puasanya, tarawihnya, mereka adalah orang-orang yang mengharap ridha Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap kurnia Allah ketika di bulan Ramadan ini. Makanya di setiap dua rakaat sholat tarawih itu doanya fadlan minallahi wa ni'mah. Rakaat pertama kan, ya Allah, kami mengharap kurniamu dan nikmatmu, wa maghfiratahu wa rahmat, berikanlah kepada kami keampunan dan rahmatmu ya Allah. Seharusnya kita nangis semua cepat lagi, tapi karena kita nggak ngerti apa yang teringat kita bubur yang tadi dulu. Iya Pak, Pak Guru. Sambungan dengan kaji kita yang sebelum Ramadan. Kalau habis Ramadan nggak dilanjutkan, kalian berada di ujung pintu, apa? Tak, kita yang keinginan apa? Nggak lanjut, ya? Nggak connect. Wallahu a'lam. Ini zaman Rasul nggak ada. Zaman Rasul 4 rakaat, 3 rakaat, 4 gila juga ada 4 nggak ada suara nakut. Jiran tetangga kita itu mengatakan Jumat apa? Jumat. Sholat tarawih yang betul nggak ada baca-baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Makanya di Jumat. Di bulan Ramadan ini bebas kita mau baca apa. Apa kata Allah? Siapa yang minta ampun di bulan Ramadan akan kuampunkan. Siapa yang mohon kurnia aku akan kuberikan, mohon rahmatku akan kuberikan di bulan Ramadan kepada mereka. Makanya doa kita di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ya Allah kami mohon ridhomu ya Allah, wal jannah, dan dengan ridhomu itu kami masukkan ke surga. Wa na'udzubika, kami berlindung kepada Kau min sakhatik, daripada kemurkaanmu. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, orang yang tidak tarawih di bulan Ramadan, dia tidak peduli. Puasa senjata, tidak ada sakit, tidak ada halangan, dia tidak berpuasa. Merokok dia siap, menentang Allah. Kamu kepada bapak nggak puasa, merokok di muka orang, bapak menentang Allah. Walaupun bapak orang baik, buka ngasih rokok sama orang, menentang Allah. Kalau tak puasa, sembunyi-sembunyi makan. Orang yang begitu mengundang murkanya Allah. Oleh sebab itu di dalam bulan Ramadan ini ada 2 bentuk manusia. Pertama, bentuk orang yang mengharap ridhonya, yang mengharap keampunannya, mengharapkan rezeki, mengharapkan kurnia Allah. Karena mungkin dia tidak hadir lagi bulan Ramadan yang akan datang, maka dia bertahan sampai 30 malam. Orang yang tidak mengharap ridha Allah, dia hanya bertahan 1 minggu tarawih, dia pun pulang. Saudara seperti itu bukan saya buat-buat, renungan saya baca. Orang yang tak puasa itu mengundang murka. Kalau Allah datang memberikan murkanya kepada manusia, semua kita kena. Yang sholat di masjid kena, para ulama kena. Tengok dia ini kan tsunami, ustaznya mati, semua mati, masjidnya pun hancur. Mengundang murka Allah. Jadi ada orang di bulan Ramadan tak memancing murka Allah, tak puasa dia, berbuat maksiat dia.
diberikan kesempatan untuk maghfirah, ampunan intelektual, tapi dia terus bermaksiat. Dia mengundang murka. Cuma Allah berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi, hai hamba, aku akan memberikan kemurkaan kepada engkau apabila kau terus berbuat maksiat, dan semua akan mengenal kemurkaan. Tapi aku lihat anzuru, aku masih melihat di masjid mereka ada yang masih sholat. Apa? Aturan Allah menurunkan kemurkaannya kepada kita, tapi berkat orang-orang yang sembahyang ke masjid, Allah tidak menurunkan murka itu lagi. Dan masih ada yang zikir di masjid, masih ada yang sholat di masjid, masih ada mereka yang berkasih sayang dan karena aku, maka tidak memberikan murka itu kepada mereka. Jadi orang-orang yang sembahyang di masjid itu menyebabkan tidak turun murka Allah. Maka jangan tinggalkan masjid ini. Walaupun 5 orang sembahyang, walaupun besok tarawih tinggal imamnya 1, hilalnya 1, apa lagi Pak Guru? Makmumnya 1, ibu-ibu 1. Sembahyang dan tak sembahyang. Itulah orang-orang yang menghambat murka Allah datang. Hukum iktikaf di bulan Ramadan itu sunnah. Syarat istikaf harus di masjid. Apa? Di masjid. Di musola boleh. Asal di masjid itu dilaksanakan sholat 5 waktu. Di musola di kantor tak bisa. Ini hukumnya. Hukum di musola kantor tak bisa. Di masjid. Kapan iktikaf itu? Di akhir 10 Ramadan. Yang kedua, kapan saja. Apa? Kapan? Di luar Ramadan pun boleh iktikaf. Berapa lama di masjid itu? Selama para ulama sepakat bahwa iktikaf di masjid itu, di satu masjid tidak ada batas. Mau sebulan, mau 40 hari. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang sholat subuh 40 hari tak pernah sholat subuh 40 hari. Bapak pernah sholat subuh 40 hari? Pernah itu? Maka dia tidak akan dimasukkan ke api neraka. Hadis Nabi. Enggak pernah 40 hari terus menerus. Ini enggak, hari kita subuh besok enggak. 40 terus. Siapa yang 40 hari? Kalau kami dulu semua satu kampung sepakat. Kita mulai sekarang sholat subuh 40 hari semua. Pas 40 hari bawa makanan subuh. Apa? Hari raya. Ini pernah dibuat? Belum. Buat. Ayo kita sepakat 40 hari setiap subuh datang. Kalau 40 hari nanti hari ke-40-nya semuanya bawa makanan. Syukur kepada Allah sudah melaksanakan ibadah 40 hari. Makanya di Madinah itu kan arba'in apa? Sampai kan? Sampai yang 40 hari sholat arba'in di Masjid Nabawi, maka dia akan dijauhkan dari siksa neraka. Kita pun di sini seperti ini. Buat itu nanti kalau ada di Bapak Absalaya, buat iktikaf sholat subuh 40 hari semua punya niat. Terus 40 hari. Paling tidak sekali seumur hidup. 40 hari. Nah, batas minimalnya iktikaf terserah. Mau 1 jam, mau 2 jam, 3 jam. Nabi memulainya pada tanggal 20 Ramadan. Waktu subuh malu Nabi mulai. Subuh 20 Ramadan, Nabi masuk ke masjid, kemudian tidak keluar dia selama 10 hari. Besok hari raya baru dia keluar. Itu Nabi. Tapi ditengok Nabi kapan ada iktikaf boleh. Aku mau iktikaf malam 20 aja. Mulai jam berapa iktikaf? Jam 12 malam. Kalau jangan ke masjid sampai 12 malam, iktikaf sampai besok pagi subuh. Batal iktikaf. 1.
syarat iktikaf. Satu, orang Islam, orang kafir nggak boleh iktikaf. Kedua, orang dewasa, boleh laki-laki, boleh perempuan. Tetap di masjid, ya kan? Batal iktikaf, batal dia udah masuk masjid. Kemudian dia batal iktikafnya. Kenapa dia batal? Karena dia membatalkannya. Aku keluarlah, aku nggak mau lagi iktikaf, batal. Ya. Yang kedua, batal iktikaf, pulang dia ke rumah bersetubuh dengan istrinya. Mana tahu jam 2 malam dia pulang, apa? Jadi ingat sama dirinya, pulang dia. Kalau mandi lagi masuk ke masjid tidak batal. Itu ayat Al-Quran Al-Baqarah 181. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kau berhubungan dengan istrimu ketika kau sedang iktikaf di masjid. Jadi selama 10 hari Nabi iktikaf di masjid itu Nabi nggak pulang untuk menjumpai istrinya, untuk bersetubuh. Batal iktikaf kita kalau kita bersetubuh. Nah, selama iktikaf apa kita iktikaf? Berzikir, apa ini? Sholat, membaca Quran, berdoa kepada Allah. Selama kita iktikaf, tidur pun boleh. Siap zikir capek, tidur sebentar, 1 jam, dibangun dari PS sembahyang. Dilarang keluar dari masjid selama iktikaf. Selama keluarnya itu tidak sesuai dengan hukum syar'i. Boleh keluar masjid selama iktikaf, ambil air sembahyang, beli makanan gede, pulang ke rumah makan boleh. Tapi siap makan pulang jangan jumpa istri. Ini maksudnya kan? Misalnya sahur, pulang sebentar balik lagi, boleh. Ya kan? Jadi boleh keluar dari masjid dengan syarat tidak untuk kemana-mana, tapi untuk yang dibolehkan mendukung iktikaf itu. Sahur itu kan mendukung iktikaf. Sahurnya bawa nasi lah. Habis sembahyang boleh, mau beli makanan gede boleh. Bukan di masjid aja kan, di masjid. Ya kan? Di masjid beribadah selama iktikaf. Tidak boleh menceritakan orang, duduk cerita-cerita, rokok, kemudian mencintai orang, batal. Selama iktikaf kerjanya apa? Berdoa, baca Quran, berzikir, istirahat, bermuamalah, boleh cakap-cakap sebentar, tapi cakapnya itu cakap yang baik-baik, jangan sempat keluar cakap-cakap. Dan cuma imam kita dari terus, tidak imam malas. Dosa yang ngaji. Kalau di malam tingkat yang ngaji naku, batal iktikaf. Ya kan Pak? Jadi boleh iktikaf 3 jam pun boleh. Di luar Ramadan pun boleh. Ketika kita masuk ke masjid kita niat apa niatnya? Nawaitul iktikaf. Ayo. Nawaitul iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Dan ini sebenarnya niat ini kapan saja kita masuk masjid udah siap sholat terawih, sholat tahiyatul masjid itu baca. Selama bapak di masjid itu menunggu sholat gitu kan, itu bapak iktikaf. Itu dianjurkan Nabi. Soalnya kita tadi dari maghrib dari isya tadi kan masuk kita sholat apa? Belum aja kita baca awal itu iktikaf. Apa tadi Pak? Awal itu iktikaf sunatan, sengaja atau iktikaf sunat karena Allah Ta'ala. Selama dia membaca niat itu, dianggap dia sedang beribadah. Walaupun dia nengok-nengok, dia dianggap beribadah. Nah, baru soal itu. Nawaitu apa? Itu berapa itu? Masuk sebentar aja berubahnya. Mesti ingat kubur nih. Ibu-ibu boleh
Iktikaf boleh. Nabi ketika ya Aisyah aku iktikaf di masjid minta izin. Perempuan pun iktikaf minta izin sama suaminya. Kalau iktikaf ke masjid. Kedua, wanita yang iktikaf tidak boleh menimbulkan fitnah. Apa? Sudah jelas ya. Jangan macam-macam. Jangan pakai minyak wangi yang wangi-wangi kali. Ya kan, nanti abang-abang di masjid jadi apa? Gelisah ya kan? Minyak wangi sopo itu kan. Ya kan? Jadi syarat istri yang iktikaf adalah minta izin. Yang kedua adalah tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan. Lalu Aisyah bilang ketika Nabi iktikaf subuh, Aisyah, aku mau iktikaf di masjid di akhir Ramadan. Apa kata Nabi? Aku ikut ya Rasul. Nah, Aisyah pun ikut. Itu hukumnya boleh. Suami istri boleh iktikaf. Yang bagusnya kalau suaminya iktikaf, istrinya pun ikut juga di tempat perempuan. Jadi Bapak usahakan selama Ramadan ini 1 kali iktikaf aja. Di malam 27 aja. Kami sudah tuh di Masjid Agung malam 27 aja rame-rame semua ustaz. Yang lewat tak perempuannya lewat. Ustaz Agus, Pak Rajali, saya Yusnul, ya kami sudah rumah. Ke situ jam udah pulang, udah tarawih pulang dulu. Pulang jam 11 baru masuk. Ya kan? Sampai pagi. Tunggu baru pulang. Jadi boleh buat enak malam 27 nanti. Ada paham dan ada pertanyaan? Ada yang belum paham lagi? Kapan-kapan aja boleh. Kalau sudah Ramadan pun boleh ya. Ya kan? Tapi lebih utama di bulan Ramadan. Seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Ibu-ibu? Ayo, ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada. Bapak-bapak? Pas. Berarti mantap-mantap semua. Nah itu enaknya sini dikasih penjelasan dapat terus. Kalau iman seperti nggak capek ya. Maka itu naik terus ya. Ya kan? Ayo dari mana tadi? Bapak dari mana Pak? Ya. Menuju dia. Dari dia mau ke tempat dia. Apa yang gila? Ngaji. Itulah kita dari minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, billah bersama Allah. Ulang balik. Ini kaji kita yang lewat. Minallah apa? Dari Allah. Semua rezeki dari Allah. Kekuatan kita bukan Allah. Badan kita pun ada. Minallah, ilallah apa? Kembali kepada Allah. Billah bersama dengan Allah. Yang hari kita bersama dengan ulang 3 deh. Ayo. Minallah, ilallah, billah. Kalau Bapak, kau pegang ini. Mana Bapak? Jadi jelas tujuannya. Jangan tak tahu jawab. Dari mana Pak? Dari Roma. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan, Pak, mana Pak? Dari mana? Dari dia. Mau kemana Pak? Mau ke tempat dia. Bekal Bapak apa Pak? Ayo, Bapak berangkat kan tentu ada. Kalau orang pergi jalan jauh kan ada tasnya, ada bekal Bapak. Bekal kita Pak, orang naik haji ada bekalnya, duitnya apa? Kita dari Allah kepada Allah bekal kita Pak. Bekal kita kaf, ha, ya, ain, sa. Ulang. Kaf, ha, ya, sa. Ulang. Kaf, ya, ain, sa. Quran. Apa bekal Bapak? Bapak nggak bawa apa-apa mungkin. Ada bekal aku. Apa bekal Bapak? Kaf, ha, ya, ain, sa. Kaf itu apa? Kafi. Kafi itu apa? Allah mencukupi. Allah ngasih duit kita. Kafi, Allah mencukupi. Hanya apa? Hadi. Allah yang menunjuki kemana duit.
Sod sintik apa? Aku berjalan ke arah kebenaran, sintik benar. Jadi bekal kita apa? Ya, ulang. Kafi, Allah mencukupi. Allah yang ngasih kita bekal. Allah yang menunjuki hadi. Itu nanti kan dengan apa? Ya itu saja. Kafi, hadi, ya kan? Ya, yakin apa? Dengan keyakinan, ain dengan ilmu, sod dengan sifat, dengan kebenaran. Itulah bekal kita menuju dia. Apa bekal kita menuju dia? Siapa dia? Siapa dia? Allah. Siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.